Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syukron, salah satu mahasiswa Magister Pendidikan Anak Muslim ini pada eh, Universitas Pancasakti Bekasi. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya. Pada malam hari ini, saya akan membahas tentang manajemen mutu pendidikan. Ini bagian daripada mata kuliah manajemen pendidikan anak usia dini, yaitu eh, pembahasannya adalah manajemen mutu pendidikan dalam evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Eh, Awali kita dengan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang sama-sama kita eh, contoh, ya, menjadi uswah kita semuanya. Alhamdulillah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam sampai saat ini, dan alhamdulillah kita sama-sama bisa mengamalkan apa yang menjadi sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan anak usia dini, yaitu Ibu Dr. Khairiyah Khalid MPD. Alhamdulillah, beliau salah satu dosen di Pasca Sarjana Universitas Pancasakti. Dalam mata kuliah manajemen PAUD ini, saya akan membahas tentang manajemen mutu pendidikan, ya. Latar belakang daripada manajemen mutu ini, karena pentingnya pendidikan anak usia dini bagi perkembangan anak, ya. Tentu perkembangan anak itu tentu harus disertai dengan adanya proses pendidikan, karena akan berpengaruh kepada perkembangan anak itu sendiri, ya. Kemudian peningkatan kebutuhan akan kualitas layanan PAUD, ya, tentu disertai dengan peningkatan apa yang dibutuhkan dalam uh, pendidikan anak usia dini ini, tentu harus meningkatkan juga kualitas layanan daripada uh, pada layanan satuan pendidikan anak usia dini ini. Kemudian urgensi, ya, evaluasi pembelajaran, ya, atau pentingnya pendidikan anak usia dini ini, ya, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran misalnya. Kemudian ada mengetahui perkembangan anak secara holistik misalnya. Uh, dan melakukan sebuah proses pembelajaran. Kemudian bagaimana tentang mutu pendidikan daripada anak usia dini ini. Kemudian konsep dasar manajemen mutu, ya, ada definisi, ya, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya pendidikan. Tentu sumber daya pendidikan ini adalah para pengajar di pendidikan anak usia dini itu seperti apa. Kemudian berikutnya ada prinsip-prinsip, ya. Prinsip-prinsip ini fokus pada pelanggan, ya, pelanggan, kemudian kepemimpinan yang efektif, ya, leadership yang efektif itu tentu akan memanfaatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya, keterlibatan seluruh personil. Jadi setiap apa yang ada di dalam satuan pendidikan anak usia dini itu akan dilibatkan secara maksimal. Pendekatan proses, tentu proses ini sangat penting, harus ada di dalam sebuah pendidikan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah siklus PDCA. PDCA ini adalah plan, ya, do, dan check, ya, C-nya, atau X, kemudian A-nya action. Plan ini perencanaan. Dalam sebuah konsep manajemen, ya, tentu harus ada perencanaan. Ada do-nya, D-nya do itu pelaksanaannya bagaimana. Cek adalah evaluasi, checking, ya. Kemudian ada action, tentu setiap kali adanya proses tentu harus adanya action. Ada tindakan-tindakan yang mesti dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian kompetensi evaluasi manajemen PAUD, ya, ada tiga, ada evaluasi input, ada evaluasi proses, ada evaluasi output. Evaluasi input ini bagaimana peserta didiknya, siswanya itu seperti apa
kesiapannya, mereka sudah siap belajar, ya. Kemudian kompetensi gurunya bagaimana, sudah terstandar atau sudah menjadi pendidik apa namanya berkompetensi ya. Kemudian yang input berikutnya adalah sarana prasarana. Ketersediaan sarana prasarana ini penting menjadi sebuah input yang baik. Kemudian proses evaluasi proses ya, pelaksanaannya bagaimana, pelaksanaan pembelajarannya, kemudian interaksi pembelajaran ya antara siswa dengan muridnya ini seperti apa, kemudian aktivitas peserta didik ya, tempat yang nyaman, kemudian ramah dengan anak dan sebagainya menjadi penting aktivitasnya. Kemudian output ini pencapaian perkembangan anak ini seperti apa. Ketika dia masuk ya, kemudian ada proses pembelajaran, maka ada pencapaian-pencapaian yang harus dilakukan, harus diperoleh oleh anak itu. Hasil perubahan perilakunya seperti apa ya. Yang tadinya mungkin apa namanya perilakunya kurang baik, kemudian setelah melakukan apa melakukan pendidikan di PAUD ini menjadi baik. Kemudian berikutnya adalah evaluasi manajemen PAUD. Ada observasi bagaimana kita melakukan pengamatan, portofolionya yang kita siapkan, kemudian catatan-catatan anekdot selama proses pendidikan itu. Jadi kita catat, kemudian unjuk kerjanya, proses yang dilakukan dari setiap unsur yang ada di dalam PAUD itu seperti apa. Kemudian hasil kerjanya kita munculkan. Kemudian yang berikutnya ada instrumen evaluasi yang mesti harus ada dalam setiap melakukan evaluasi. Ada rubrik penilaian, tentu harus ada lembar observasinya, ya apa saja yang harus kita observasi. Kemudian skala penilaiannya, ya nilai yang harus dilakukan itu apa. Kemudian checklist apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang belum. Nah ini harus ada checklistnya. Format dokumentasi, nah ini penting juga untuk dilakukan setiap kali adanya evaluasi. Kemudian berikutnya adalah prosedur evaluasi, perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisa data, dan interpretasi, dan berikutnya adalah pelaporan. Perencanaan, tentu kapan kita melakukan evaluasi, pengumpulan datanya apa saja yang harus kita verifikasi, ya data-datanya harus divalidkan, harus dikonfirmasi dan sebagainya, analisa dan seterusnya. Nah ini prosedur-prosedur daripada evaluasi. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam proses evaluasi ini? Ada guru ya, pendidik, ada kepala sekolah, ada juga orang tua juga ikut menjadi bagian daripada evaluasi. Bukan hanya guru dan kepala sekolah, tapi orang tua sebagai wali murid tentu juga terlibat di dalamnya. Kemudian ada juga unsur pengawas, itu bagian daripada stakeholder di apa yang harus dilakukan evaluasi. Kemudian tindak lanjut hasil dari evaluasi, tentu dari hasil evaluasi itu harus ada pengambilan keputusan menjadi sebuah perbaikan. Itu ketika setelah dilakukan evaluasi, maka hasilnya yang menjadi apa keputusan, pengambilan keputusan ini harus dirubah, ini ditingkatkan, ini dikurangi dan seterusnya. Yaitu keputusannya bagaimana gitu ya sebagai pelaksananya. Kemudian program perbaikan, pengembangan program. Tentu ada setelah evaluasi itu ada perbaikan, ada yang perlu dikembangkan. Terus kemudian ada lagi inovasinya ya. Inovasinya ini seperti apa? Inovasi pembelajarannya dan seterusnya. Kemudian tantangan dan solusi dalam melakukan evaluasi perbaikan mutu pendidikan ini ya, tentu misalnya di sini ada 3 hal misalnya.
ada yang ditemukan tentang keterbatasan waktu. Maka bagaimana solusinya adalah kita mengoptimalkan teknologi untuk menjawab tentang permasalahan keterbatasan waktu. Maka dengan teknologi, insya Allah kita bisa selesaikan permasalahan keterbatasan waktu. Kemudian kompleksitas penilaian misalnya. Maka tenaga pendidiknya, gurunya dilakukan pelatihan kembali, dilakukan apa namanya upgrade diri gitu ya, kualitasnya ditingkatkan. Kemudian dokumentasi, sistem dokumentasinya misalnya kita lakukan secara terstruktur ya, tahapan-tahapannya dilakukan. Ini adalah sebuah solusi yang tepat. Kemudian praktek yang baik gitu ya. Ini adalah ada inovasi penilaian berbasis portofolio misalnya. Ini bagaimana menerapkan sistem dokumentasi perkembangan anak melalui portofolio digital. Pada zaman sekarang sudah harus melakukan pendekatan-pendekatan yang serba digital ya. Kemudian pendekatan penilaian autentik ini juga menilai kompetensi anak melalui aktivitas sehari-hari tentu yang bermakna ya. Nah, kemudian yang berikutnya peningkatan kompetensi guru. Nah, ini melakukan pelatihan dan pendampingan dalam teknik dan instrumen evaluasi. Jadi guru juga harus dilibatkan dalam sebuah evaluasi-evaluasi. Kesimpulan ya dalam sebuah pembahasan ini ya, tentu manajemen pendidikan ya, manajemen mutu pendidikan ini merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan. Ini merupakan evaluasi pembelajaran sangat penting ya dalam siklus manajemen mutu itu sendiri ya, yaitu dengan mengukur ya umpan balik ya, perbaikan-perbaikan dalam proses pelaksanaan pendidikan itu sendiri ya. Jadi dalam satuan pendidikan apapun tentu harus melakukan evaluasi ya, karena untuk meningkatkan mutunya. Kemudian yang kedua, perlunya peningkatan kompetensi guru PAUD ya dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan standar. Nah, ini juga penting, harus kita lakukan standarisasi ya, penguatan dan sebagainya. Kemudian ini juga harus adanya kolaborasi ya antara lembaga pendidikannya, antara orang tua, antara kemudian pihak ya yang terkait di dalamnya untuk meningkatkan standar ini. Kemudian yang ketiga, hasil evaluasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran, mengembangkan program unggulan, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Nah, ini juga penting ya untuk kita bagaimana mengimplementasikan mutu daripada manajemen mutu pada fokus evaluasi pembelajaran. Ini dapat mendorong budaya perbaikan ya, kesinambungan di lembaga pendidikan anak usia dini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Ya, akhiri bila taufik wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk saya pribadi, dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang salah dari saya. Itu kebodohan saya, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.